Oke, di sini saya Ustaz Nugraha dan di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi kita yaitu tentang eh, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. kedatangan bangsa Ini Eropa di nanti Indonesia. kita akan coba Nanti kita dari akan materi coba itu akan coba dari kaitkan materi itu itu akan dengan coba keadaan kaitkan itu dengan kita keadaan sehari-hari sekarang ini. kita Jadi sehari-hari kita sekarang. mengkontekstualkan Kita mengkontekstualkan materi ini dengan kehidupan kita materi ini dengan sehari-hari. kehidupan kita. Oke, Oke, ini akan share screen. Oke. Oke kawan-kawan, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah sebuah materi kita yang akan kita bahas, yaitu tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, gitu, atau bangsa Eropa ke Indonesia, gitu. Itu ini oke. Next. Oke, nah ini adalah sebab umum itu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, gitu. Itu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu adalah kedatangan untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah tuh, karena jatuhnya kota Konstantinopel pada waktu itu. Oke, selanjutnya ada sebab umum, gitu, apa sebab khusus, yaitu untuk mencari kekayaan gold, untuk menyebarkan agama gospel, dan untuk mencari kejayaan glory serta perkembangan pengetahuan, gitu. Jadi invasi-invasi atau penyerangan-penyerangan atau penjajahan bangsa Eropa pada waktu itu didasarkan oleh karena kebutuhan mereka yang terhadap rempah-rempah itu menjadi kebutuhan umum, sebab umum juga karena jatuhnya kota Konstantinopel pada waktu itu. Jadi jika ada sesuatu hal yang kita butuhkan atau dirimu butuhkan, pasti dirimu akan selalu mencari, gitu. Contoh nih, saya butuh untuk beli motor, gitu, seumpamanya seperti itu, butuh untuk membeli sebuah motor karena saya tidak punya motor, gitu. Akhirnya kita akan bekerja mencari penghasilan, entah itu ke daerah lain atau ke lain, yang penting kita bisa mendapatkan hal tersebut, gitu. Itu juga seperti bangsa Eropa pada waktu itu, yang mereka kehilangan tempat yang menghasilkan rempah, akhirnya dia cari langsung ke pusat. Selanjutnya mencari kekayaan, itu sebagai sebab khusus, karena ada misi tersendiri bagi bangsa-bangsa Eropa, negara-negara Eropa itu untuk mencari kekayaan, gitu. Karena di daerah Eropa sendiri persaingan sudah ketat pada waktu itu. Maka dari itu mereka ingin menjelajah untuk mencari tempat penghasil emas baru, penghasil perak baru, dan lain-lain, gitu. Selanjutnya menyebarkan agama Nasrani ini juga salah satu menjadi sebab dari pencarian bahasa Eropa atau penjajahan bahasa Eropa itu ke daerah-daerah lain, gitu. Karena pada waktu itu Paus sendiri mengatakan atau menyuruh kepada negara kerajaan yang berafiliasi dengannya untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah di luar Eropa, gitu. Yang selanjutnya mencari kejayaan, gitu. Pada waktu itu kejayaan sangat sulit sekali karena di Eropa sendiri sudah sedikit mengalami kestabilan dalam hal politis, gitu. Maka dari itu mereka nggak mungkin bisa berkonflik, Inggris nggak mungkin bisa berkonfrontasi langsung dengan negara Prancis, gitu. Maka satu-satunya perang yang akan terjadi adalah dengan negara di luar Eropa atau konflik di luar Eropa, gitu. Dan itu juga for the glory, untuk kejayaan, gitu. Sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan, gitu, itu ini juga satu paket sih sebenarnya, karena pada waktu itu di Eropa sendiri sedang terjadi masa Renaissance, di mana orang berlomba-lomba ingin
berinovasi terhadap ilmu pengetahuan gitu. Jadi itu adalah menjadi sebab khusus orang-orang Eropa di Indonesia, orang Eropa ke negara Indonesia atau ke Asia gitu. Ini yaitu untuk mencari kekayaan, penyebaran agama Nasrani, mencari kejayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu ketiga itu sebenarnya ada motif-motif itu yang membuat bangsa Eropa melakukan penjajahan gitu. Dan yang terakhir perkembangan pengetahuan dan teknologi itu salah satu hal yang membuat Eropa waktu itu menjadi maju gitu. Itu yang harus kita aplikasikan ke dalam diri kita, ke dalam ketika kita bertindak atau istilahnya, karena inovasi ini sangat penting gitu kawan-kawan. Selanjutnya, oke, ini adalah rute dari bangsa Eropa saat itu. Kita lihat ada Inggris, ada Portugis, ada Belanda, ada Spanyol. Ini Portugis itu sendiri dia dari Eropa dia transit ke Amerika Latin terlebih dahulu. Selanjutnya dia ke Afrika Selatan, baru menuju ke India, selanjutnya ke daerah Malaka dan ke Indonesia gitu, tepatnya di Maluku. Hampir sama dengan Belanda, akan tetapi tidak transit terlebih dahulu ke India atau ke Amerika Latin. Dia langsung dari Eropa, Afrika Selatan, langsung dia menuju ke daerah Indonesia. Berbeda dengan Spanyol yang dia lewat memotong benua Amerika. Selanjutnya dia lurus hingga menuju ke Filipina. Oke, selanjutnya next. Oke, ini adalah salah satu. Next. Nah, oke. Ini adalah salah satu orang Eropa, yaitu Alfonso Albuquerque. Itu dia berhasil menguasai Malaka. Dia orang Portugis. Dia menguasai Malaka pada tahun 1511 tuh. Selanjutnya ada lagi banyak sekali sebenarnya tokoh ini, tokoh Portugis. Selanjutnya ada tokoh dari Spanyol yang pada waktu itu 1511 dia sampai dari ke Filipina terlebih dahulu. Setelah itu selanjutnya ini adalah ada lagi ini dia dari Kalimantan. Dia karena Filipina ini bukan daerah penghasil rempah-rempah, nah ini ada dari Inggris gitu. Maka tadi dia langsung ke Ternate. Ini dari Inggris ini dia awalnya mendirikan sebuah EAC itu atau Fungsi Dagang Inggris pada waktu itu. Dia berhasil mengalahkan Belanda yang datang di Indonesia. Nah ini Belanda yang menguasai Indonesia juga ya, belum dikalahkan oleh Inggris. Oke. Jadi juga kesimpulannya ada motif-motif tertentu dan kita juga harus melihat bahwa yang ada namanya semangat dari Eropa ini untuk memperoleh suatu hal gitu. Yang ini juga harus kita analisis dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mempunyai semangat untuk meraih suatu kesuksesan, sehingga dengan semangat tersebut yang nantinya itu akan memberikan energi kita untuk berhasil. Itu saja sih dari saya. Bapak tutup dan Bapak sebelumnya berikan tugas ya untuk kalian. Coba kalian melakukan analisis dari materi Bapak tadi, tolong disangkutkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin itu saja dari tugas dari Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.